Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Mandara Mandani dengan NIM 23010024227 dari kelas 2023 F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan motivasi dengan tema berpola pikir cerdas. Di bulan Agustus, masa pengenalan siswa baru telah selesai dilaksanakan dalam waktu 1 minggu. Akhirnya, masa perkuliahan yang sebenarnya dimulai. Seluruh mahasiswa baru dari berbagai universitas memulai perkuliahan dengan sangat semangat. Hingga di 1 bulan terakhir semester awal, mereka mulai merasa kehilangan semangat. Bahkan, ada yang sudah banyak alfa dan tidak mengerjakan tugas. Alasannya, banyakkan dari mereka menganggap ada yang merasa salah jurusan. Mereka baru merasakan hal itu setelah menjalani awal perkuliahan beberapa bulan. Mereka banyak mengeluh tentang aktivitas perkuliahan yang padat. Stres karena banyak tugas yang tidak kunjung usai. Bahkan sampai mengurangi waktu istirahat. Terbesit di pikiran mereka, ternyata kuliah itu enaknya cuma waktu dinyatakan lulus PTN. Keadaan seperti itu yang membuat para mahasiswa tekanan batin dan stres. Tapi sebagai seorang mahasiswa, berpikir seperti itu tidaklah tepat. Karena banyak di luar sana yang ingin berkuliah, tapi ada keterbatasan ekonomi atau hal lain. Dipikir lagi, kalau kita merasa capek, masih ada orang tua yang lebih capek kerja, banting tulang untuk membiayai kuliah kita. Bukannya mengeluh tidak boleh. Meskipun kita mengeluh, kita tidak boleh pantang menyerah, apalagi sampai berhenti di tengah jalan. Gelar sarjana memang tidak menjamin kesuksesan kita. Tapi, setidaknya dengan menempuh perjalanan mencapai sarjana, kita akan belajar banyak hal dari akademik sampai non-akademik. Sebagai contoh akademik, dari pembelajaran mata kuliah sesuai jurusan masing-masing. Non-akademik bisa dimulai dari mengikuti organisasi, UKM, atau kegiatan positif apapun yang kita minati di bawah naungan universitas. Setelah mengikuti kegiatan tersebut, kita pasti akan bertemu dan mengenal orang baru. Dari kegiatan positif itu, manfaatnya selain menambah relasi, juga pengalaman. Dari sana, kita juga melupakan sejenak masalah tentang tugas, menganggap salah jurusan, dan overthinking lainnya. Kita bisa rileks sebentar, melupakan hal yang membuat riuh isi kepala. Secara tidak sadar, kuliah juga bukan hanya belajar tentang pendidikan atau pengetahuan, tapi juga tentang memahami dan menghargai orang sekitar kita. Contoh sederhananya, kita dikumpulkan dalam satu kelas berbagai daerah dan budaya, yang sudah pasti dalam satu kelas itu ada berbagai sifat dan karakter yang berbeda-beda. Dengan karakter yang bervariasi itu, kita bisa jadi dekat dan akrab. Padahal yang awalnya tidak saling mengenal, malu-malu, sampai pada akhirnya ada yang bersahabat. Kalau kita merasa kuliah itu capek, kenapa harus kuliah? Sempat juga mendengar ada orang lain yang mengatakan sarjana juga tidak menjamin kesuksesan.
banyak di luar sana lulus SMA juga sukses. Kalimat itu sebenarnya hanya untuk menguatkan mereka yang ingin berkuliah tapi tidak bisa atau belum ada jalannya. Karena kuliah itu bukan hanya biar pintar, tapi juga untuk mengatur pola pikir yang cerdas, membangun relasi dengan banyak orang dari berbagai daerah, dan membantu mengembangkan kepribadian yang lebih baik. Kita harus punya pola pikir yang cerdas, bukan hanya di mata kuliah, tapi juga kehidupan. Karena sejatinya belajar itu dapat di mana saja. Dengan mengubah pola pikir yang cerdas, kita dapat menikmati masa kuliah yang menyenangkan. Jadikan masa kuliah untuk mencari relasi, pengalaman, dan pembelajaran sebanyak mungkin. Masa kuliah tidak seenak yang kita bayangkan, karena tugas yang menumpuk menyita banyak waktu hingga akhirnya kurang istirahat dan mengalami stres. Namun, meskipun begitu, kuliah juga hal yang menyenangkan jika kita mendapatkan relasi dan pengalaman yang tidak kita dapatkan dimanapun. Mengeluh boleh, namun jangan terlalu larut, apalagi sampai ada keinginan untuk menyerah dan berhenti di tengah jalan. Menuntut ilmu setinggi mungkin, jangan menyerah hanya karena lelah, karena selelah apapun kita, di luaran sana masih banyak orang yang ingin merasakan berada di posisi kita saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.